Hadirilah webinar kami tentang digital dan AI, sangat krusial untuk masa depan. Daftarkan diri Anda segera. Waduh, lagi asik nonton bola, ada WhatsApp dari bot. Tenang, biar saya bantu. Dulu, urusan admin bisa makan waktu berjam-jam. Tapi sekarang, semua pekerjaan admin jadi jauh lebih mudah. Semua otomatis dan instan. Tingkatkan efisiensi. Sampai jumpa di Energic. Jadilah bagian dari revolusi digital ini. Izin record ya. Baik, sekarang saya coba ke materi saya dulu. Bisa kelihatan ya? Start screen-nya bisa kelihatan? Oke, sip. Baik, jadi selamat datang semuanya di webinar kita tentang karyawan digital AI. Bagaimana kita melakukan transformasi bisnis bersama seorang karyawan digital yang kita jadikan contoh saat ini, yaitu saya kasih nama Rani. Ya, nanti bisa ada nama lainnya ya. Kemarin ada yang chatting sama Rani, dia bilang kenapa namanya bukan Rano gitu. Ya ini tergantung nanti kalau teman-teman ada yang mau implementasi, silakan nanti bisa punya Rani-Rani sendiri ya atau nama-nama lain. Baik, ada baiknya kita berkenalan dulu. Mungkin ada beberapa peserta yang ada di sini yang belum apa? Yang belum mengenal ya tentang Energix. Jadi sebentar, saya stop share dulu ya. Izin kita bisa sama-sama buka browser mungkin ya. Oke, bisa sama-sama buka browser. Kita bisa masuk ke website Energik, ada di energico.id. Ya, itu sudah kelihatan share screen saya. Belum ya? Oh, oke, sudah ya. Baik, jadi Energix berdiri di tahun 2018. Ini adalah bisa dibilang salah satu perusahaan yang saya dirikan. Di sini kita mempunyai sebuah tagline, Energizing People, Process, and Technology. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat kita melakukan implementasi sebuah sistem informasi ya, itu ada 3 dimensi yang perlu kita perhatikan. Ini saya urut berdasarkan dari tingkat kesulitan ya. Jadi yang pertama itu adalah people, ya. People, kedua people itu bisa berarti karyawan ya, dan semua human resource yang terlibat di dalam sebuah sistem informasi. Kemudian proses, yaitu bisa kita bilang sebagai SOP, workflow apa yang kita gunakan, yang bisnis proses yang kita lakukan di dalam sebuah perusahaan. Baru kemudian teknologi. Jadi urutannya yang paling susah itu people justru. Ya. Tapi people tidak bisa bekerja tanpa proses, ya, tanpa adanya SOP yang jelas. Kemudian tidak bisa bekerja juga tanpa menggunakan teknologi. Nah, Energix selama 8 tahun, atau kalau saya sendiri sudah berkecimpung di dalam dunia sistem informasi sejak 30 tahun yang lalu. Jadi sudah melalui berbagai gelombang perubahan teknologi yang ada, sampai ke titik di mana kita sekarang berada di era artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Di mana tentunya kecerdasan buatan ini akan memberikan dampak terhadap people, proses, dan teknologi tadi. Seperti itu.
Nah, kalau teman-teman nanti mau lihat selama 8 tahun itu PT Energik sudah melakukan apa saja, itu bisa dilihat di sini ya. Jadi kami ada IT Services and Consulting, kemudian Human Resource Solution, jadi kita juga outsource untuk developer atau tim untuk mengembangkan sistem informasi. Kemudian kita juga mempunyai jasa untuk real-time data dan analytics, workflow digitalization, training ya, terutama training-training untuk korporat yang sifatnya custom. Ya, jadi bukan bukan training-training yang biasa yang kita bisa lihat katalognya, kemudian kita pilih gitu ya. Tapi ini adalah training-training yang memang customized khusus untuk perusahaan-perusahaan. Ya. Jadi yang tentunya selalu update dengan teknologi terbaru. Dan tentunya kami juga tidak bisa terlepas dari infrastruktur yang fleksibel. Jadi solusi yang kami berikan itu bisa berupa solusi cloud maupun solusi on-premise ya, atau bisa bisa diinstal di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, portofolio kami ada beberapa di sini. Kebanyakan kami melakukan implementasi untuk ERP. Ya. Ini baru sebagian kecil. Kemudian ada juga tentang dunia pendidikan juga ada. Jadi ini terbagi ada yang swasta maupun di government. Ada interface system, kemudian ada professional training. Ini yang saya sebut tadi, training-training yang sifatnya customized, yang biasanya tidak ada tuh di training center ada katalognya gitu, tinggal milih itu nggak ada. Kemudian ya ini untuk governance dan infrastruktur saya juga terlibat untuk beberapa sistem yang ada di pemerintahan ya, dan ini sangat bervariasi Pak. Saya rasa seperti itu, nanti bisa cek juga galeri-galeri kita untuk apa yang pernah kita lakukan. Baik, seperti yang kita kembali ke materi kita saat ini, yaitu tentang apa si Rani ya, kita sebut aja Rani. Jadi saya mencoba untuk membuat supaya AI ini jadi lebih bisa dimengerti oleh kebanyakan orang, ya. Di mana mungkin tidak semuanya mengerti tentang teknologi AI itu seperti apa sih ya. Apakah serumit itu sebetulnya, atau bisa langsung kita implementasikan. Jadi webinar ini kita mencoba untuk mensederhanakan apa itu AI dan bagaimana AI itu bisa berdampak secara langsung terhadap bisnis maupun eh, apa perusahaan Bapak Ibu sekalian. Baik, saya kembali ke materi saya tadi. Slide-nya harusnya sudah kelihatan. Sudah kelihatan slide-nya? Oke. Baik. Nah, jadi biasanya di dalam setiap perusahaan itu mengalami apa yang Bapak Ibu lihat saat ini di slide pertama saya, di mana sebuah perusahaan yang belum mengadopsi teknologi yang tepat ya, itu biasanya terjadi yang sebelah kiri, yang chaos ya, di mana semua datanya terpisah-pisah, ada yang di spreadsheet ini, ada di Excel, ada yang di Google Slide dan sebagainya, ada di Google Sheet ya dan sebagainya, di mana datanya itu mesti terpisah-pisah. Jadi chaos gitu ya. Bahkan mungkin udah ada yang pakai aplikasi, tapi aplikasinya mesti terpisah-pisah juga. Data pelanggan ada di mana, data keuangan ada di mana, dan sebagainya. Nah, disinilah kita memperkenalkan suatu solusi yang sudah kita kembangkan selama beberapa tahun terakhir ini. Dan hari ini kita coba launching untuk solusi di cloud-nya ya. Jadi di dalam dunia cloud itu ada yang namanya software as a service. Nah, kita memasuki atau memperkenalkan produk baru yaitu Energix 369. Tentunya ini bukan produk baru yang baru 1 tahun 2 tahun jadi, tapi sudah kita kembangkan dari pengalaman-pengalaman kita yang terdahulu. Kita mengintegrasikan beberapa sistem yang
cocok diaplikasikan di Indonesia dan tentunya dengan AI. Jadi sampai saat ini mungkin ERP yang sudah ada AI-nya atau kita sebut AI driven ERP. ERP itu Enterprise Resource Planning ya. Jadi mengakomodir semua bisnis proses yang ada di perusahaan, dari accounting, dari pembelian, penjualan, inventory, bahkan sampai human resource juga ya. Itu bisa diakomodir di ERP. Bahkan kalau Bapak Bapak Ibu mempunyai sebuah perusahaan yang membuat raw material menjadi finished good, itu kita bisa sebut sebagai di ERP kita juga dalam proses manufaktur. Nah, jadi ini adalah masalah klasik di setiap operational business, di mana kebanyakan waktu itu tersita untuk mengelola administrasi. Ya, jadi bisa aja di tengah malam pun, nah, kalau di video yang kemarin saya sempat kirimkan, itu lagi nonton Piala Dunia, misalnya lagi udah mau gol nih, udah lagi ini tiba-tiba ada WhatsApp dari customer atau bahkan dari bos. Nah, kalau dari bos kan susah kita nolaknya. Nah, itu jadi dengan adanya sistem AI, dia bisa membantu untuk meng-take over beberapa atau sebagian besar dari aktivitas administrasi tadi. Nah, tentunya AI yang kita miliki bukan AI biasa, tapi AI yang sudah terkoneksi dengan aplikasi bisnis yang terintegrasi, yaitu ERP tadi. Sebenarnya bukan hanya ERP, tapi bisa ke CRM atau Customer Relationship Management, yang Bapak Ibu sebetulnya sudah mengalami atau sudah berinteraksi dengan Rani, di mana pada waktu mendaftar itu kan ada handphonenya si Rani itu Bapak Ibu bisa ngobrol di situ sebetulnya. Nah, di dalam case tadi yang saya berikan ke Rani saat ini adalah dia menjadi penjual atau menjadi customer service untuk sebuah produk fashion namanya Lamonte atau Lamonte Kids ya, jadi produk fashion buat anak-anak. Itu kalau Bapak Ibu berinteraksi dengan Rani itu akan kelihatan bagaimana flow-nya, bagaimana Bapak Ibu bisa mengecek barang apa saja yang dijual, bahkan sampai stoknya, harganya, dan bisa membuat quotation di situ. Nah, nanti kita demokan sedikit ya, bagaimana Rani nanti bisa melakukan itu. Kemudian bukan hanya quotation ya, dari quotation kalau orangnya udah mau jual kan jadi closing ya. Closing itu dia kirim invoice sampai bahkan mengirimkan QRIS untuk bisa melakukan transaksi pada saat itu juga. Ya tentunya semuanya tercatat dan mengurangi stok secara otomatis apabila terjadi penjualan. Nah, pada saat nanti Rani ditanya stoknya tinggal berapa, dia akan langsung otomatis secara real time memberikan stok yang ada saat itu juga. Ya, jadi artinya dengan adanya sistem AI ini 24 jam, 7 hari seminggu, pelanggan jadinya bisa mendapatkan respon secara otomatis, secara langsung. Seperti itu. Nanti ada bagaimana caranya supaya Rani ini kan dia terus belajar ya. Dia akan selalu belajar. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang nanti kita perlu take over lewat handphone kita, kemudian kita ajari dia untuk memberikan jawaban yang benar. Seperti itu. Nah, ini ada proses pelatihan yang mungkin ya sama saja seperti karyawan biasa, perlu dilatih juga, cuman kalau karyawan biasa mungkin betul latihan berbulan-bulan, Rani dalam waktu jam, gitu, atau bahkan dalam waktu menit, ya. Dia bisa mengingat apapun yang kita berikan, instruksi yang kita berikan kepadanya. Kemudian data operasional yang tersebar, ya tentunya tadi bisa disolusikan dengan menggunakan ERP yang sudah AI-driven, yang sudah terintegrasi dengan AI. Kemudian ya tentunya waktu yang berharga akan bisa digunakan untuk memikirkan hal lain yang lebih strategis. Jadi dengan adanya AI ini bukan berarti pekerjaan Bapak Ibu sekalian akan tergusur oleh AI, ya. Tapi bisa jadi dengan adanya AI ini Rani akan men-take over kerjaan-kerjaan yang repetitif, ya, yang sebetulnya bisa dilakukan secara cepat gitu. Cuman karena orangnya terbatas, biasanya jadi lama. Nah, dengan adanya take over dari AI ini, maka kita bisa berpikir hal-hal yang lebih strategis. Ya. Dari data-data yang ada, kita juga bisa melakukan analisa ke si AI atau Rani tadi misalnya, produk apa aja yang paling sering terjual, kemudian kapan waktu untuk season-season tertentu yang ternyata jualannya lebih tinggi daripada season lain. Season itu misalnya pas waktu mau dekat Lebaran, pada waktu musim panas ya. Itu mungkin kalau apalagi kalau fashion itu sangat dinamis sifatnya. Jadi bisa kita lebih memikirkan strategi mana stok yang akan kita
kita perbanyak, atau bahkan mungkin memberikan produk-produk baru yang lebih menjual. Jadi udah mikirin tentang cross-selling, upselling, dan sebagainya. Nah, mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah berkenalan dengan Rani, tapi mungkin juga belum. Kalau Bapak Ibu melakukan pendaftaran, ya, jadi terima kasih sekali bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran dan bersedia untuk membayar untuk mengikuti webinar ini. Artinya sebetulnya webinar ini bisa saya kasih dengan gratis, tapi dengan adanya komitmen fee, ya, kita sebutnya komitmen fee sebetulnya, karena biasanya kalau webinar gratis itu orang cuma sekedar daftar tapi belum tentu datang, kalaupun datang mungkin tidak serius, ya. Jadi bisa dibilang Bapak Ibu sekalian ini udah orang-orang yang terpilih, ya, yang terfilter lah, artinya yang benar-benar serius ingin belajar tentang AI, ya. Seperti itu. Nah, tentunya Rani tadi sudah saya jelaskan, dia siap bekerja 24/7, melakukan otomatisasi CRM dan penjualan, dan ini bisa dibikin case study yang lain, misalnya untuk HRD, untuk mengecek data cuti dan sebagainya. Daripada buka aplikasi atau bikin aplikasi yang baru, semua orang udah pasti punya WhatsApp, gitu kan. Jadi dengan WhatsApp itu bisa melakukan approval, bisa melakukan pengecekan, sudah berapa sih data cuti yang sudah diambil di tahun ini, kemudian juga untuk kok belum di-approve sama bos, daripada nanya ke bos langsung, nanya ke sistemnya juga bisa. Gitu. Nah, tentunya data dari AI-nya bukan data yang sembarangan, bukan AI yang berhalusinasi, tiba-tiba dia memberikan jawaban yang tidak masuk akal, tapi semuanya itu terintegrasi dengan database. Salah satunya adalah di ERP. Kalau yang saat ini dilakukan oleh Rani, dia terintegrasi dengan sebuah ERP yang nanti saya akan kasih lihat ERP-nya seperti apa. Kemudian untuk pembayaran, jadi daripada ngecek pembayaran secara manual satu persatu, buka rekening bank, mobile banking, dan sebagainya, Rani sudah terhubung dengan API dari payment gateway yang diintegrasikan di sistem kita. Jadi dia sudah bisa otomatis, bahkan bisa cek saldo, saat ini udah masuk pembayaran berapa, mana yang belum bayar, dan sebagainya. Jadi nggak perlu terlalu banyak lagi melakukan pengecekan dan sebagainya. Semua notifikasi masuk secara real time. Nah, nanti saya kasih lihat bagaimana caranya. Ini perbedaan antara karyawan tradisional dengan karyawan AI seperti Rani. Jadi tentunya yang sebelah kiri ada waktunya sendiri, kemudian ada skalanya terbatas. Mungkin Bapak Ibu yang sudah scale up, yang sudah punya perusahaan yang sudah mulai banyak karyawannya, kemudian bertambah lagi juga customer-nya, transaksinya makin banyak, pasti akan berpikir untuk menambah karyawan dan sebagainya. Saat ini sudah ada pilihan lain, bukannya menambah karyawan biasa, tapi juga bisa menambah karyawan digital, seperti Rani ini. Kurva belajar, seperti saya bilang tadi, kalau untuk yang karyawan biasa, mungkin waktu berbulan-bulan. Tapi kalau untuk yang seperti Rani, kita tinggal kasih aja knowledge base yang kita miliki. Misalnya kita punya PDF-PDF, punya katalog produk, punya database, nah itu tinggal kasih Rani akan belajar tentang data-data tersebut. Kemudian dia akan mempunyai knowledge untuk menjawab ke customer. Tentunya nanti kita harus tes dulu ya, jawaban-jawabannya sudah cocok atau belum. Kalau belum cocok, kita bisa buat dia supaya menjawab dengan lebih baik. Seperti itu. Jadi dia ada proses belajar juga, tapi secara instan. Ya. Rani punya memori yang sifatnya short term maupun long term. Jadi yang sifatnya short term mungkin bisa terjadi dia ada yang lupa, tapi kalau kita taruh di long term memorinya, dia akan ingat selalu. Jadi hal-hal yang krusial, yang sangat misalnya impact-nya akan sangat jelek untuk kredibilitas perusahaan, kita bisa taruh di long term memorinya. Itu ada tekniknya sendiri. Tentunya ada integrasi sistem, tadi saya sudah jelaskan, ada integrasi dengan macam-macam, bisa ERP, CRM, dan sebagainya, bahkan Human Resource Management System. Biaya operasional tentunya berbeda, kalau di karyawan biasa kita perlu gaji, tunjangan, bahkan BPJS gitu ya. Kalau dia lembur, tentunya ada biaya tambahan lagi, seperti itu. Sementara kalau Rani, sistem seperti Rani ini investasinya flat. Lisensinya sebetulnya bukan lisensi yang seperti kita beli lisensi Microsoft, IBM, Oracle, dan sebagainya. Kebetulan saya juga konsultan untuk beberapa solusi lain yang seperti tadi ya, menggunakan lisensi yang proprietary. Tapi lisensi yang ini lebih ke
eh, lisensi ke aplikasi yang kita miliki. Jadi aplikasi yang sudah di didesain menggunakan teknologi open source tentunya. Jadi tidak perlu bayar lagi kalau ada penambahan user. Seperti itu. Jadi kalau yang sistem yang saya sebutkan tadi yang lainnya itu biasanya tambah user, maka seakan-akan Bapak Ibu bisnisnya dihukum dengan bertambahnya cost yang harus dikeluarkan. Seperti itu. Tapi kalau di sini di sistem yang kami buat itu tidak demikian karena pertambahan user tidak di charge tambahan kecuali kalau servernya itu sudah penuh. Artinya kapasitas servernya sudah tidak memadai. Artinya ya perlu upgrade untuk ke server yang lebih besar lagi kapasitasnya. Seperti itu. Nah, dengan adanya ini maka diharapkan bisa 70% waktu atau bahkan mungkin lebih ya, bisa lebih dari 70% untuk efisiensi daripada tim operasional. Nah, ini demo tentang Rani ya. Jadi kita bisa nanti saya kasih lihat sedikit ya. Oke. Oke, sekarang kita coba share screen WhatsApp saya ya. Hmm. Oke, sebentar ya. Oke, saya coba share screen WhatsApp saya. Buka dulu. Oke, mudah-mudahan udah kelihatan ya WhatsApp. Oh, kita- ini adminnya lagi ternyata kena kick. Oke, baru masuk lagi. Sudah terlihat ya share screen-nya? Sudah terlihat ya? Oke, ini WhatsApp saya dengan Rani. Kebetulan ini ada di handphone saya yang lain. Kemudian ini saya kasih lihat cepat aja supaya kita punya waktu nanti untuk saya lebih senang nanti kita lebih banyak interaksi ya, tanya jawab supaya kita bisa memperluas lagi pemahaman tentang ini dan bagaimana implementasi di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Ini saya kasih historinya aja ya. Sebetulnya Bapak Ibu bisa lihat sendiri sih ke Rani ya, nomor handphonenya itu yang sudah Bapak Ibu ini semua ya, ada WA. Oke, ini saya buka tadi pagi. Oke, atau saya langsung tanya aja ya.
Oke, ternyata dari tadi saya mute ya. Mohon maaf. Tadi ada yang nelpon untuk mengingatkan. Maaf ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi tadi saya menjelaskan tentang bagaimana workflow daripada Rani pada saat menjawab. Eh, Harusnya udah nggak mute ini ya. Sudah nggak mute ya? Tolong dicek. Sudah nggak ya? Oke. Nah, jadi ini jawabannya. Kemudian dia ada invoice ya. Ada ringkasannya juga. Kemudian ada jumlahnya berapa. Nah, ini yang paling penting nih. Masalah jumlah ini jangan sampai sebuah sistem itu atau sebuah AI itu, kalau AI zaman dulu memang dia kadang-kadang kita kita tanya 25,7 tambah 31,2 misalnya. Itu dia jawabnya pasti ngaco. Tapi kalau dengan sistem yang ada sekarang, kita melakukan semua perhitungan harus diambil dari sistem. Jadi jangan sampai AI-nya itu salah ngitung. Ini suatu hal yang memang perlu diperhatikan pada saat kita menggunakan AI. Oke, nah ini saya sudah mau beli, tolong buatkan invoice dan saya mau bayar pakai QRIS, nah, saya sebut begitu. Nah ini ada sedikit masalah tadi, tapi udah saya benerin. Nah dia akan memberikan QRIS seperti ini. Minta link pembayaran selain QRIS. Jadi selain dengan QRIS kita bisa minta link pembayaran. Ini mungkin udah expired sih ya. Tapi kalau dibuka, sorry bukan itu linknya. Ini linknya. Ini linknya tergantung dari payment gateway yang kita gunakan. Kebetulan di Energi kita udah menggunakan Mayar ya. Mayar itu di belakangnya ada Sendit. Itu bisa untuk melakukan transaksi secara real time. Ya, terus bisa kirimkan QRIS-nya sekali lagi. Nah, ini dia akan kirimkan. Nah, seperti itu. Ya, dan seterusnya. Jadi ini tadi, nah ini gue udah jawab ya. Selamat pagi, ada yang bisa Rani bantu hari ini? Stok barang jualan ada berapa? Misalnya. Ini misalnya kalau Raninya kita suruh buat jadi orang gudang, ya. Bisa jadi orang gudang, atau bisa, nah, lihat ini dia kalimatnya sangat ini ya, sangat manusiawi dan sangat menjual karena memang saya memberikan persona terhadap Rani ini. Jadi AI ini bisa kita kasih persona. Bahkan nama filenya itu disebutnya soul, jiwa ya, soul. Jadi kita bisa memberikan persona. Yang saya berikan ke Rani ini ibu-ibu, umur usia sekitar 25 tahun, punya karakter yang supel, murah senyum, ya dan sebagainya. Sehingga dia kalimatnya juga seperti ini. Kalau kita berikan misalnya kalimat yang ibu-ibu judes gitu misalnya, ini kalimatnya jadi judes. Seperti itu ya. Tentunya ini kita harus training dia sampai kita mendapatkan respons yang tepat ya. Bagaimana si Rani ini menjawab ke customer. Oke, terima kasih tadi udah mengingatkan saya udah dari tadi mute. Nah ini pertanyaan saya tadi tentang stok barang jualan ada berapa, dia langsung jawab stok terkini produk Lamonte Kids ada yang 50 pieces, 75, 30 dan seterusnya. Tentunya setiap penjualan yang benar-benar terjadi penjualan ya, karena kalau dia baru bikin quotation tentunya belum berkurang si stoknya tadi. Nah, kalau sudah dibayar, stoknya sudah berkurang, otomatis. Jadi bisa langsung kelihatan real time. Baik, dari saya untuk yang Rani, ini salah satu skenario pertama untuk di webinar ini ya. Kita masih punya waktu. Oke, saya minta waktu 30 menit lagi untuk menjelaskan skenario yang berikutnya. Baik, skenario berikutnya itu kita tidak menggunakan WhatsApp. WhatsApp ini kan salah satu jalur atau channel untuk kita berinteraksi dengan si sistemnya atau AI-nya tadi. Selain dengan menggunakan WhatsApp, kita juga bisa menggunakan yang lain ya. Contohnya, kalau diingatkan juga saya udah rekam belum ya? Sudah ya. Baik, demo berikutnya. Oh, oke, sebelum masuk ke demo berikutnya kita tadi sudah saya kasih beberapa background daripada atau kemampuan daripada Rani. Nah, di belakang layarnya, under the hood-nya ya, mesinnya Rani itu seperti ini. Jadi, pertama ada input manusia yang ditangkap menggunakan
sebuah engine ya, engine WhatsApp atau sering disebut juga WhatsApp Gateway, di mana dia akan bisa menangkap WhatsApp yang diberikan, kemudian dia juga bisa memberikan pesan kembali. Nah, otaknya itu sebetulnya ada di sini, yaitu agentnya. Agentnya itu disebut Hermes ya, atau Hermes. Kemudian dia juga akan terintegrasi dengan aksi yang dilakukan. Jadi AI itu berevolusi dari yang hanya tadinya sekedar kita bisa chatting dengan ChatGPT, itu kalau masih ingat itu baru terjadi tahun 2022 November, ChatGPT keluar, kemudian heboh semua karena ada sebuah AI yang sangat pintar, kita nanya apa aja dia bisa jawab, seperti itu. Nah, sekarang kita setelah ada ChatGPT itu kemudian mulai bisa melakukan generate gambar. Jadi yang tadinya bisa mengenerate teks, kita kan bisa minta ChatGPT untuk bikin cerita, jadi berupa teks. Nah, setelah membuat teks, dia bisa membuat gambar. Habis gambar, kumpulan gambar menjadi video, seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir Google udah keluarin yang namanya Google Omni. Ya. Kalau Bapak Ibu ngelihat iklan-iklan yang saya membuat video itu semuanya pakai Google Omni. Jadi kita tinggal kasih skenario, kita kasih script, ya, kemudian nanti ada storyboardnya. Nah, nanti dia akan bikin untuk video-video. Nah, kalau sekarang yang dilakukan oleh Rani, dia melakukan aksi menggunakan Energic 369 ERP. Jadi tadi mengecek stok barang dan sebagainya, itu dia melihat dari sistem yang ada di ERP kita. Harganya, ya. Jadi kalau harganya dirubah di ERP kita, maka dia akan otomatis berubah juga. Seperti itu. Nah, ini kalau mau lebih deep dive lagi ya, mau lebih dalam lagi, arsitekturnya kurang lebih seperti ini. Jadi pertama ada layer gateway-nya, ada WhatsApp Bridge, REST API. REST API ini artinya integrasi ke sistem-sistem yang lain, terutama yang tadi ada Mayar dan sebagainya. Dibagi lagi menjadi tools-tools yang ada, sampai dengan ada yang kita sebut dengan LLM router. LLM router ini, LLM itu adalah si AI yang menjadi engine utamanya, jadi bagaimana bisa memahami tentang bahasa manusia, itu namanya LLM atau Large Language Model. Seperti itu. Nah, kalau ChatGPT pakai model namanya GPT. Sekarang yang baru keluar itu ada 5.5 versi yang terbaru. Kita nggak tahu dari versi 3 ke 4 aja loncatannya lumayan, 4 ke 5 lebih bagus lagi. Nanti mungkin yang versi 6-nya lebih dahsyat lagi. Jadi ini akan teknologinya akan berkembang terus. Ya, selain OpenAI atau yang membuat ChatGPT tadi, ada beberapa lagi yang lainnya. Nah, itu disebut LLM. Jadi kita bisa menggunakan, mau pakai OpenAI, mau pakai Anthropic, mau pakai model-model LLM yang lainnya, itu bisa disetting di si Rani tadi. Saat ini Rani sedang berjalan menggunakan DeepSeek. Jadi LLM yang menggunakan DeepSeek, versi AI yang buatan dari China. Cukup affordable soalnya ya, dibandingkan dengan yang lain-lain. Nah, di sini belakang layarnya, kalau ini teman-teman yang lebih teknis ya, mungkin akan lebih paham, ada sebuah bahasa pemrograman namanya Python. Nah, itu dia, si Rani ini, dia bisa manggil tools yang sebetulnya di belakangnya itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ini yang kita buat sebetulnya. Kemudian ada knowledge store atau knowledge base, seperti PDF-PDF, PowerPoint, ya, atau dokumen-dokumen Office, itu kita bisa masukkan ke Rani, sehingga nanti dia bisa menjawab pertanyaan yang misalnya seperti apa ya, kayak policy perusahaan misalnya. Jadi karyawan yang pengen tanya policy perusahaan untuk cuti itu seperti apa sih? Nah, dia akan ngambil dari knowledge base-nya dia, bukan dari database. Ya, knowledge base itu bisa berupa data yang tidak terstruktur, soal, karena berupa dokumen. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan pendaftaran pada waktu webinar ini, itu sebetulnya dia akan mendaftar ke sebuah aplikasi, mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya Odoo. Ya. Odoo itu dia mempunyai, ada namanya MCP. MCP itu model Context Protocol. Jadi sebuah protokol yang standarisasi untuk aplikasi-aplikasi yang ada. Ya, Odoo punya itu. Kemudian Energic 369 ERP juga punya itu. Sehingga pada saat dia melakukan interaksi, ada pendaftar baru untuk webinar ini, dia akan melakukan menggunakan MCP ini. Gitu. Ya, dan seterusnya. Sampai dengan untuk pembayaran QRIS, Mayar itu juga punya MCP sendiri juga. Jadi MCP ini sebuah standar yang sudah global, bisa digunakan untuk supaya kita bisa berinteraksi dengan berbagai macam aplikasi dengan mudah melalui AI.
Kemudian si Run ini tentunya menggunakan Linux dan Docker, itu istilah yang lebih teknis lagi, mungkin teman-teman yang teknis perlu tahu bahwa ini Run ini sudah mendukung sampai dengan microservices gitu ya. Jadi kalau misalnya kapasitas perlu ditambah, misalnya kalau sekarang kan mungkin cuman paling banyak puluhan atau belasan ya orang yang berinteraksi dengan Rani, tapi nantinya mungkin akan lebih banyak lagi sehingga kapasitasnya perlu di scale up ya. Nah, itu akan dimudahkan pada saat kita menggunakan arsitektur microservices. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, pada waktu nanti grow bisnisnya, maka aplikasi ini juga akan ngikutin. Nah, sekarang kita masuk ke dalam beberapa penawaran dari produk kami, yaitu Energik 369 ERP, di mana di dalamnya itu ada financial accounting ya. Kalau multi currency mungkin nggak terlalu penting di Indonesia, tapi dia bisa multi warehouse, multi company, bahkan nanti kita demokan bagaimana ada satu buah perusahaan holding yang dia punya dua perusahaan anak yang di-handle menggunakan ERP kita. Dan ada proses manufaktur juga, karena ini perusahaan F&B, ada dapur, di mana dapur itu sebetulnya mengkonsum raw material menjadi finished good ya. Jadi menu-menu yang dibuat itu ujungnya nanti yang kita makan itu finished good melalui proses manufaktur sebetulnya. Di situ ada waste, ada bahan baku yang mungkin yang terbuang dan sebagainya bisa dihitung. Ya, dan seterusnya hubungan ke e-faktur ya atau ke Cortex sekarang sama budgeting dan lain-lain, ini baru baru highlight daripada fitur-fiturnya. Nanti kita masuk ke dalam. Kemudian untuk smart HR ya, human resource yang smart, berikut payroll-nya, ada CRM intelijen. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah mengalami ini sebetulnya CRM tadi dengan si Rani tadi. Kemudian supply chain and manufacturing, itu ada multi level BOM, MRV, Vivo, LIFO, dan seterusnya. Seperti itu. Yang paling penting dari semua ini adalah data sovereignty, di mana kalau mungkin di beberapa produk cloud SaaS yang lainnya itu datanya bisa jadi tersandra. Tapi kalau di kita data itu mau di-download kapan, mau bahkan migrasi ke sistem lain juga akan. Nah, ini kita sekarang lakukan demo untuk skenario berikutnya ya. Jadi kita bagaimana sih accounting yang lebih cerdas. Ini tab saya pindah ke tab lainnya, kelihatan nggak ya? Atau saya harus share screen ulang? Saya share screen ulang nanti. Takutnya nggak kelihatan. Ya, ini saya share ulang. Oke, bagus. Nah, jadi beda dengan ERP yang lainnya, ERP kita itu punya ini nih, ada tombol di sini nih. Jadi kalau yang lainnya kan ya ada accounting ya biasa, terus financial report seperti ini, ada balance sheet, kita bisa buka. Ini contoh aja, contoh data ini bukan data real ya. Mungkin namanya sama dengan yang ada. Nah, ini contoh-contoh data yang bisa dikeluarkan. Dia bisa bikin neraca, profit and loss, cash flow, dan sebagainya. Dan ini udah multi company, artinya tadi kalau kita filter ini PT Pancaboga, maka begini hasilnya. Itu juga profit and loss. Nah, karena dia holding company, biasanya ada laporan konsolidasi ya. Nah, dia ada consolidated report di sini. Jadi kalau saya buka ke perusahaan induknya, ini misalnya, nah dia akan melakukan laporan konsolidasi di sini. Nah, tentunya ini kalau mau melakukan ini secara manual bisa, tapi butuh waktu yang lama. Untungnya saya butuh ada bantuan dari si. Nah, jadi bedanya di sini di aplikasi kita tuh ada tombol di kanan bawah ya di sini, di mana kita bisa chatting nih sama agent AI kita. Seperti Rani tadi ya, tapi ini lebih sifatnya lebih terintegrasi di dalam aplikasinya. Bisa juga pakai WhatsApp yang seperti tadi, tapi kita harus latih dulu dia. Tapi kalau ini dia udah otomatis built-in di dalamnya. Jadi contohnya saya di sini minta buka halaman dashboard tentang finance misalnya. Ya. Ada beberapa workspace bla bla bla. Nah, ini dia akan kasih jawaban seperti ini. Saya misalnya langsung mau buka financial report langsung kebuka, invoicing, nah, langsung dibuka invoicing, ya.
Ini yang sifatnya masih read only ya. Nanti yang sifatnya merubah data juga sama bisa dilakukan. Karena ini data-data yang ada di sini, data-data yang saya masukkan ke sini semuanya dibantu oleh AI. Ini ada namanya MD dashboard. Mungkin kalau Bapak Ibu familiar dengan konsep balance scorecard ya. Balance scorecard-nya sudah ada di sini. Jadi dimensi finansial, dimensi customer, kemudian dimensi internal proses ya. Ada 4 dimensi di balance scorecard. Sama learning and growth. Ini semuanya sudah masuk ke dalam. Tentunya nanti grafiknya bisa diperkaya lagi. Seperti itu. Kemudian tolong buka laporan tentang performance supplier. Nah, dia akan melakukan ini disebut dengan tool calling ya istilahnya. Dia akan melakukan calling ini di belakang layar sebetulnya. Kita tidak perlu tahu dia ngelakuin apa. Tapi nanti dia akan mendapatkan jawaban seperti ini. Ada financial reports, nah, laporan performance supplier. Nah, bahkan ini dia nggak bukain lagi, tapi langsung ditampilkan purchase analytic. Nah, oh ini. Nah, jadi gini, si sistem kita ini juga dia tetap memberlakukan semua permission. Jadi user yang bisa melakukan chatting ini juga ter apa? Dia tidak bisa melakukan akses atau perubahan ke di luar dari hak aksesnya. Ya. Jadi walaupun kemampuan si AI-nya bisa mengakses semuanya, tapi tetap dia akan menggunakan permission atau role yang sesuai dengan si usernya. Di sini saya menggunakan user yang bukan administrator, jadi ada beberapa yang tidak bisa dibuka. Nah, terus dia bisa bukakan, terus rata-rata waktu pengiriman, berapa persen barang yang diterima. Nah, ini semua nggak perlu kita ajarin, dia langsung kasih seperti ini. Kemudian ya saya tinggal tanya aja, rata-rata waktu pengiriman per supplier itu berapa? Nah, tentunya kalau kita lakukan ini di ChatGPT yang tidak terhubung dengan data kita, tentunya dia tidak akan bisa menjawab ini. Tapi karena ini kita menggunakan di dalam aplikasi kita, dia bisa menjawab semua. Baik, saya membuat laporan rata-rata waktu pengiriman per supplier, bla bla bla. Kemudian, ini. Baik, Anda tidak memiliki akses sistem manager untuk SQL. Jadi dia menutup, karena bukan administrator, maka tidak bisa melakukan query langsung ke database. Nah, SQL itu bahasa untuk query langsung ke database. Nah, karena ini user biasa, dia tidak bisa. Ini mendemokan bagaimana keamanan tetap dijaga ya. Walaupun ada AI, tapi tetap aman. Gitu. Oke, terus dia belajar, kemudian dia akan melakukan tanpa menggunakan query database. Tidak punya izin untuk bikin report ya. Apa? Karena nanti dia akan menggunakan cara lain yang memang aman. Artinya tidak membuat report, tapi dia bisa melakukan seperti itu. Bisa dilebarin. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya beberapa supplier, ternyata ada Caron Tokpan dan sebagainya. Ini data, bukan data ini ya, bukan data real ya, kembali lagi. Jadi yang total penerimaan ada sekitar 11, rata-rata harinya sekian. Ini kalau di database kita bikin reportnya lama nih, tapi dengan sistem AI seperti ini yang terkoneksi ke database kita langsung, ke aplikasi kita langsung, dia bisa lebih cepat. Jadi ini bisa di rating bahkan, ini sedang, ini baik, ini sangat baik. Nah, jadi tergantung dari bagaimana kecepatannya dan dia ada keterlambatan atau tidak. Ini kelihatan bahwa yang Charun Pokwan ini suka 8 hari terlambat. Begitu juga seafood, Indofood ya, Indofood sukses banget. Seperti itu. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya banyak supplier, ini pasti akan kelihatan secara cepat. Nah, ini ada report-report yang sudah siap. Oke, sekarang saya mau nanya ke yang lain ya. Misalnya buka COA, chart of account untuk eh, perusahaan induk. Oh ya, kembali lagi, AI yang digunakan, tadi LLM yang digunakan itu bisa macam-macam. Kita bisa setting sendiri di sini, ini ada settingannya. Oh, oke. Bentar, ini lagi. Saya buka chat baru deh. Coba dulu. Kayaknya lagi kena red limit.
Jadi kalau kita pakai, oh oke, ini udah bisa. Buka, coba untuk perusahaan apa ya? Gitu. Oh, ini ada quality inspection analysisnya juga. Oke, eh, PT Panca ya. PT Panca Boga Paramita. By the way, ini touch screen-nya kelihatan nggak? Kan. Oke, dia akan lakukan ini secara real time. Mungkin demonya nanti kita batasi sampai jam 11-an ya, supaya kita bisa ada waktu untuk tanya jawab pada hari Jumat ya. Nah ini contohnya, chart of account PT Pancaboga Paramita. Oh, oke, saya nggak bisa buka. Buka data supplier Indofood. Ini sengaja saya nggak pakai administrator ya, supaya bisa sambil ngecek untuk masalah permission atau hak aksesnya. Nah, ini supplier Indofood. Nah, saya cuman buka data supplier Indofood, dia langsung dapetin yang sesuai Indofood sukses makmur. Mudah-mudahan saya punya, oke, ini punya hak akses. Ini bisa ditutup aja. Kapan kita mau perlu, tinggal buka lagi nanti di sini. Seperti itu. Nah, ini datanya. Kita bisa lihat address-nya, perpajakannya, accounting-nya. Terus kalau kita kasih portal user maksudnya user yang kita kasih buat supplier tersebut supaya dia bisa ngecek invoice dia udah masuk atau belum, udah sampai mana, ya. Pembayarannya udah atau belum, ya. Itu bisa dilihat dari situ. Ya, seperti itu. Ya, selain itu nanti ada menu-menu lainnya. Jadi kalau kita buka tuntas ERP-nya tentunya butuh waktu yang sangat lama. Jadi sementara eh, kita buka pakai AI aja. Tampilkan produk yang paling laku bulan ini. Jadi instead of kita klik satu-satu, si AI ini akan membantu untuk mempercepat itu. Ini kayaknya kena red limit ya dari AI-nya. Apa ini saya buka baru. Saya query data penjualan bulan ini, lihat produk terlaris, saya buka pendekatan lain menggunakan tools yang tersedia. Ada 6 invoice bulan ini, ya, jadi tahu berapa invoice yang ada, kemudian dia ambil daftar invoice-nya dan item-itemnya. Jadi semua dilakukan menggunakan pendekatan seperti kita melakukan klik juga, tapi dengan cara yang lebih cepat. Terus mungkin ada yang tanya tentang approval. Nah, approval di sini juga sama. Jadi kita bisa bikin workflow, misalnya untuk pembelian barang yang lebih dari 10 juta, maka approval-nya harus dari role yang berbeda, role yang lebih tinggi misalnya. Itu juga disupport di sistem kita. Oke, ini langsung udah dapat jawabannya. Produk paling laku Juni 2026. Nah, produknya apa? Porsinya berapa porsi? Nah, ini lagi ada pesta nih kayaknya. 271 porsi, tapi semuanya menggunakan ini yang sama ya, menu yang sama. Nah, seperti itu. Jadi yang paling laku ya ini tadi dengan total pendapatan berapa. Bahkan kalau kita mau tahu untungnya berapa, karena HPP-nya juga udah ini yang kita tanya aja nih. HPP untuk
nasi liwet Solo. Nah, kembali lagi saya chat tadi dengan udah buka beberapa tab ya. Jadi bisa banyak analisa yang bisa kita lakukan barengan. DPS ini dapur Solo ini. Ya, tentu ini bukan data real ya, ini data dummy semua. Kalau setelah ini, kalau kita mau bikin dashboardnya, supaya nggak perlu nanya berulang-ulang, kita tinggal buat dashboardnya sendiri, itu juga bisa ya. Jadi bikin menu baru, dashboard baru, tentunya dengan akses yang memang boleh bikin dashboard. Oke, HPP Nasi Liwet Solo. Nah, dia ada beberapa berdasarkan riwayat stock ledger entry, data item HPP-nya bervariasi, karena beberapa pembelian dengan harga berbeda. Jadi pembelian dari si suppliernya beda-beda. Jadi dia harus ada menyatakan hal tersebut. Kemudian ini ada ringkasannya nih. Harga beli terakhir 55.000 per porsi, valuation rate-nya 44.773, rentang HPP historis itu antara 15.000 sampai 50. Oh, ada yang untung yang gede nih. Terus harga jual ke customer sekian misalnya. Ini tentunya data fiktif ya. Nasi liwet kita beli 122.500 mungkin mahal. Seperti itu. Ini datanya kembali lagi data bebas. Oke, sementara itu dulu. Kita lanjut ke slide-nya. Slide-nya kelihatan nggak ya? Slide ya? Oke. Nah, tadi jadi kita bisa melakukan akuntansi secara cerdas. Artinya dengan asisten AI tadi kita bisa tanya dengan bahasa manusia ya, bukan bahasa akuntan. Berapa saldo kas PPBB, ini PPB, PT nama PT yang singkatannya. Di mana itu semua terjadi tanpa adanya dia harus di training lagi, jawabannya real time, dan tanpa kita harus ngerti query-nya, atau bahasa SQL-nya, bahasa teknisnya. Dan dia akan memberikan jawaban, bahkan membuatkan laporan dan dashboard otomatis. Nah, artinya ini bisa ada yang tadinya harus 10 klik menjadi cuma satu perintah aja, bisa keluar tuh hasil yang sama. Kalau dengan cara menggunakan karyawan biasa, misalnya harus invoicing dulu, ditambah, select customer, select itemnya apa, pajak atau tidak, save, submit, baru keluar tuh si invoice-nya misalnya. Sementara si AI tadi atau Rani tadi tinggal buatkan sales invoice untuk dapur Solo 5 box ayam goreng. Itu langsung bikin. Kayak gitu. Bahkan kalau untuk expense ya, misalnya untuk ini use case yang lain ya, human resource misalnya. Kan biasanya kita kalau keluar kota atau lagi entertain customer misalnya kan suka punya bond tuh. Kan kita suka males tuh ngisi untuk ngeklaim ke perusahaan ya. Itu tinggal di scan, hasil scan-nya nanti bisa langsung masuk ke expense. Seperti itu. Itu bisa dilakukan sampai seperti itu dengan teknologi yang ada sekarang. Dan itu masuk ke sistem human resource yang kita miliki. Nah, tadi sempat saya demokan juga bagaimana keamanan tetap terjaga, di mana pengguna yang tidak bisa mengakses menu tertentu tetap dia dipagar-pagerin. Ya. Ini sering disebut juga dengan namanya guardrails. Jadi ada pagar yang kita lakukan supaya tidak semua user bisa melakukan hal yang sama. Itu tergantung dari segregation of duty-nya, dari pembagian tugas-tugasnya. Jadi udah ada beberapa penolakan ya di AI, dia tidak mau melakukannya. Jadi bisa dibilang ini semua adalah ekosistem terpadu antara manusia, AI, dan data. Tadi ada dari sisi manajemen, pelanggan, si agent AI-nya sendiri, dan data yang kita miliki secara enterprise. Nah, kalau belum punya aplikasi yang skala enterprise tadi, dia punya
di mana kita bisa melakukan deployment dengan dua cara, yaitu dengan fully managed atau kami yang akan mengatur segalanya, termasuk backup data dan sebagainya, itu di dalam cloud yang kami miliki. Atau bisa juga Bapak Ibu sekalian udah punya cloud yang private ya, atau bahkan punya server sendiri, nah itu juga bisa dilakukan. Jadi bisa fully managed yang kami yang lakukan, atau self hosted yang di server Bapak Ibu sendiri. Nah, kalau di tempat kita itu kita punya beberapa, ini sebetulnya ada enam paket ya, 6 plan. Tapi yang paling murah tuh mulai dari 3 juta per bulan itu sudah dapat tuh dengan apa semua yang tadi ditambah AI, ya sudah ada AI-nya. Jadi yang 3 juta per bulan ini dibatasi hanya dari sisi kapasitas servernya. Artinya tentunya kalau transaksi makin besar, karyawan makin banyak ini mengindikasikan transaksi makin banyak ya. Itu biasanya seperti itu. Jadi tentunya hard disknya harus di-upgrade, prosesornya harus lebih banyak lagi, RAM-nya lebih besar lagi. Nah, kita mulai dengan yang starter ini, bisa untuk 10 karyawan, ini kalau nggak salah 2 core 4 GB RAM, hard disknya 80 GB atau 60 GB. Jadi termasuk di dalamnya sudah ada 3 jam konsultasi setiap bulan. Jadi setiap bulan ada kesempatan untuk berkonsultasi dengan tim kami untuk sampai dengan bisa menggunakannya. Jadi dengan bayar 3 juta per bulan itu sudah termasuk 3 jam konsultasi setiap bulan. Kalau nggak cukup 3 jam pada bulan itu, ada charge tambahan, tapi itu juga murah. Cuma 369.000. Nah, jadi kami biasanya menggunakan angka 369, makanya karena perusahaan kami Energik 369 Indonesia ya. Jadi nggak susah. Kalau kita mau nyebut harga, udah pokoknya angka 3, angka 6, sama 9 aja. Ini yang 15 juta juga 1 tambah 5 jadinya 6 kan. Kayak gitu. Jadi bukan percaya pada angka-angka keramat, bukan, tapi ini lebih untuk praktisan aja. Nah, untuk 10 karyawan bisa, kemudian 3 jam konsultasi, sama kita sudah sediakan juga 3 juta token AI. Ya. Token AI ini 3 juta itu gambarannya gini, satu token, misalnya tadi minta minta produk paling laris bulan ini. Nah, itu udah ada 6 token yang kita input ke AI-nya. Nah, nanti AI-nya kan akan jawab tuh. Nah, jawabnya bisa tadi ada ratusan token ya, ratusan token. Nah, itu semuanya akan diakumulasi satu bulan, semuanya 3 juta AI token. Jadi selama tokennya ini masih ada 3 juta tadi, itu udah tercover semua. Seperti itu. Itu kalau yang 3 juta per bulan. Kalau ada perlu tambahan konsultasi, sejamnya hanya 369.000 sejamnya. Seperti itu. Kemudian untuk yang korporat, sebelum korporat sebetulnya ada yang di tengah-tengah yang 6 juta per bulan. Setelah itu baru korporat ini yang 15 juta per bulan. Sesuai untuk 50 sampai 150 karyawan, dan setiap bulan itu punya 15 jam untuk konsultasi. Dan AI tokennya tentunya lebih banyak ya, karena karyawan makin banyak, mungkin yang nanya-nanya AI itu juga makin banyak, jadi 15 juta token AI. Kemudian yang enterprise ini yang paling tinggi, itu mulai dari 900 juta. Artinya ini Bapak Ibu sudah punya server sendiri, kita configure sampai dengan bisa jalan, itu mulai dari segitu. Artinya ini juga nggak perlu biaya bulanan lagi, biaya paling tahunan kalau Bapak Ibu mau, ada namanya biaya maintenance. Tapi itu biasanya sekitar 20% dari harga one time-nya tadi. Tapi itu pun opsional sifatnya, nggak harus dilakukan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk lengkapnya. Nah, untuk lengkapnya Bapak Ibu bisa buka di saya buka private window ini kebuka nggak? Maksudnya ke share nggak? Kemudian kebuka. 369 atau nanti di grup saya kasih .cloud gitu. Ya, nanti kita ini di grup aja ya. Nah, ini ada penjelasannya semua di sini. Ini paket-paketnya. Ya, ada macam-macam. Ya, bayangkan aja Bapak Ibu bisa punya dengan 30 juta setahun, jadi ada diskon 2 bulan nih kalau ngambil langsung 1 tahun. Itu sudah dapat ERP yang selengkap tadi.
Dan sudah ada biaya, sudah ada untuk konsultasinya juga. Sudah termasuk konsultasi. Oke, materi saya tinggal sedikit lagi, baru nanti kita tanya jawab. Oh, ini udah tanya jawab. Oke. Baik, saya akan buka sesi untuk tanya jawab kali ini. Silakan. Mungkin ada yang bisa tunjuk tangan nggak ya? Bisa. Kita unmute aja ya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, saya Pak Riki. Wah, Pak Agung nih. Wah, ini temen udah lama ini. Ya, 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 Oh, ya. Ya, ya. Assalamualaikum. silakan, Pak. Oke, Pak Riki, karena waktunya pendek ya, jadi saya ucapkan terima kasih. Kita bisa belajar, saya bisa belajar Pak Riki ya. Ada dua hal. Ini teknologi baru, Pak. Ada dua hal, masalah teknologi sama masalah bisnis lah. Masalah Hmm, teknologi, tadi saya lihat sudah ada arsitekturnya, dan kita kan sudah tahu ya. Berarti Anda pakai kan tapi kan Anda pengalaman Oracle, ERP, tadi terakhir juga saya lihat ada ERP Next dan sebagainya. Jadi hmm. sebenarnya secara teknologi ini kan berarti di sebelah kiri tadi ada Odoo MCP-nya, tengahnya Ya, tadi betul. kan ada Energy X ya, Ya. Energy X ya. Nah itu ada ERP-nya. Jadi sebenarnya itu buat apa ya? Hmm. Hubungannya dua-duanya itu apa ya? Oh, oke. Jadi gini, ya saya jawab dulu ya, Pak ya. Ya, Nanti ya, ya, ya. tanya lagi silakan. Jadi pertama, ini saya mendemonstrasikan bagaimana sebuah AI yang terhubung ke dua buah sistem yang terpisah. Kebetulan saya menggunakan Odoo itu hanya untuk CRM-nya saja, gitu. Jadi Oh, kayak waktu Bapak daftar nih, hmm, waktu Bapak daftar itu kan website saya pakai Odoo tuh, Odoo versi 17, Pak. hmm, Nah, hmm, registrasi di situ sampai keluar QRIS waktu hmm, melakukan pembayaran, itu di Odoo semua tuh. hmm. Nah, tapi ERP sebenarnya itu saya menggunakan platform Energic 369 ERP tadi. Seperti itu. Sendiri ya berarti ya? Ya, jadi dua Buatan sistem. sendiri ya? Itu menggunakan teknologi open source juga, Pak, sebetulnya. Oh, atau pakai ERP Next ya? Ya, dasarnya dari ERP Next, tapi kita kembangkan lagi. Tadi kan ada tambahan AI-nya, ada macam-macam. Dasarnya dari situ kemudian. Berarti udunya hanya untuk kenapa? Kenapa nggak pakai udunya? Udah kebanyakan, Pak, yang pakai Odoo. Oh gitu. Dan kebetulan kita kan di sini jualan yang Energetic 369 ERP-nya. Tapi kembali lagi, si sistem AI ini bisa diterapkan di mana saja. Mau di Odoo boleh, di Oracle boleh, di SAP teman saya yang implementer SAP juga mau dong di SAP juga diginiin gitu biar ada AI-nya gitu. Itu juga kalau Itu pakai artinya yang tadi ya, platformnya poin-poin langsung kan yang mahal. berikutnya tadi, bagaimana Anda mengimplementasikan berikutnya tadi ya. Betul. Artinya ada yang bentuknya adalah eh, apa itu yang sudah ada ERP-nya atau enggak gitu ya. Nah, tadi mungkin kita bisnis dulu. Terus yang kedua, yang berikutnya ini adalah yang tentang teknik dulu deh. Ya. Ini berarti tadi kan masih generatif AI ya. Saya nggak tahu tuh. Mungkin Yang, belum pakai, nah, mungkin belum Begini, pakai kita agent ya. bukan Pak, ini udah pakai agentic AI. Jadi bedanya kalau Bapak pakai chat GPT, GPT itu kan singkatan dari generatif, G-nya tuh generatif, Pak, Ya, ya kan? P-nya tuh pre-train. Jadi menggunakan ya, data yang sudah di training sebelumnya, data ya, Wikipedia lah, korpus dari ya, apa jurnal-jurnal ilmiah segala macam, itu kan ya, ditemukan di sini. T-nya tuh transformers. Kebetulan saya ya, ngajar tentang transformers juga. Jadi ya, ini sebuah arsitektur neural network atau deep learning yang tahun 2017 kalau Bapak pernah dengar ada sebuah paper namanya Attention is all you need. Coba cari hmm, deh, Attention is all you need itu dari Brain. hmm, Beberapa di situ ada University of Toronto juga Pak di situ. hmm, hmm, 2017 baru produknya keluar hmm, 2020.
Hmm. dengan chat kita itu yang mengejutkan kita semua ya, mungkin bukan cuma saya tapi Hmm. semua juga pasti kaget AI udah secanggih ini karena Hmm. arsitektur Transformers tadi Pak gitu. Nah itu generatif Oke, sudah Pak, 2022 itu semua udah generatif karena dia bisa mengarang cerita, bisa membuatkan kita sebuah tulisan gitu kan, itu betul. generatif. Nah sekarang kita Oke, udah masuk ke era agentic. Bedanya dengan generatif tadi, agentic ini bisa melakukan action. Jadi yang tadinya cuma betul, punya punya mulut gitu ya, sekarang dia punya tangan. betul. Nah, jadi tadi misalnya untuk mengubah data itu bisa Pak. Hmm. Tadi Ya data-data artinya, oke. Nah, Artinya sebenarnya gini, kita kita definisikan dia agent itu di awal, sehingga kita ketemu dia, cuman langsung automatic actionnya ya bisa si dong. Rani, si Rani itu sudah melakukan action. Kalau Bapak tadi misalnya Oh yang tadi ya. si Rani itu bisa ngirimin invoice ke kita. Invoice-nya dibikin di ERP, jadi Mm-mm. PDF, PDF-nya dikirim ke kita. Itu kan udah agentic tuh. Oke, dan itu Gitu. sudah multi agent ya. Saat ini saya bikin hanya ada 2 agent. Si Rani sebagai customer service yang pakai WhatsApp tadi, sama yang di dalam aplikasi tadi Pak. Di dalam Energi 369 tadi itu ada agent yang universal. Dia Mm-mm. bisa bertindak apapun sesuai dengan usernya sedang login apa gitu. Jadi Mm-mm. permissionnya cuma bisa accounting ya udah dia cuma bisa accounting saja. Dia nggak bisa masuk ke HRD gitu, ngecek data payroll nggak bisa. Walaupun menggunakan AI yang universal tadi. Hmm. Oke, terus untuk yang teknologi yang terakhir ini, dari pengalaman Anda dan menjalankan itu, berapa persen variansinya ya, errornya ya, Oh, antara Anda chat gitu, terus hasilnya, terus kemudian sehingga nanti kan kita dapat analisanya gitu. Dari hasilnya dulu deh, itu kira-kira berapa persen ya? ini karena pertanyaan dari Pak dosen ya, peneliti. Enggak ya, Memang kata-katanya harus ada sebenarnya kita boleh percaya, tapi kan nanti kemudian masih banyak cerita sih masalah human and the loop dan sebagainya. Tapi kira-kira berapa human persen itu? belum. Ya. Nah, jadi gini, pada waktu kita mentrain Rani lah, contohnya si Rani tadi ya. Heeh, heeh, Kadangkala dia menjawab sesuatu yang memang berbeda. Tapi tetap heeh. di dalam pagar. Maksudnya dalam pagar itu kita bikin yang namanya guardrails. Mungkin bisa cari ada namanya guardrails. Guardrails itu memastikan dia tidak ngelantur kemana-mana. Betul. Kemudian aplikasi yang sifatnya numerik, numerik itu yang sifatnya dengan uang, itu dia nggak boleh ngitung sendiri, Pak. Itu nggak boleh, itu haram hukumnya. Nggak boleh AI-nya ngitung sendiri. Dia harus mendapatkan perhitungan asli dari ERP-nya. Gitu. Oke. Ini untuk meminimalisir kesalahannya. Tadi kan Bapak tanya Hmm, berapa persen kesalahan yang bisa terjadi. Nah, kesalahan hmm, itu mungkin dalam beberapa hari pertama itu akan terdeteksi, kemudian kita suruh dia untuk memperbaiki. hmm. Seperti itu. Nanti kalau ada waktu sebetulnya saya bisa buka bagaimana saya men-training si Rani tadi itu Ya, 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 ya. menggunakan Setuju agent sih. tadi. Nanti apa mungkin karena waktunya juga pendek. Jadi Mm-mm. ini menarik sekali ya. Nah, maksud saya dari pengalaman, kan Anda sudah pengalaman ya. Jadi misalkan tadi, oh ternyata bisa dikatakan lah tadi zero learning ya. Almost Ya, zero. nah bahkan Anda mengatakan almost ya. Tapi kan bukan nggak mungkin ya. Pasti ada data. Sebenarnya kita pengen ngerti secara fakta kesalahannya itu berapa persen, entah itu 0,5%, 0, berapa persen gitu ya. Karena bentuknya gini, walaupun sedikit, itu kan kalau kita perhatikan 100% adalah di realita yang ada, dia akan ngefek ke berikutnya gitu loh. Ya, ke decision Tapi juga. tergantung juga nanti kontekstualnya sebenarnya seberapa cepat itu ya. Nah, itulah gitu. Nah, terus kemudian saya langsung ke bisnis deh. Nah, Ya, bisnis tadi kan ada ya langsung. Nah, tapi yang menarik saya ada dari pengalaman Anda, tentunya Anda sudah menghitung-hitung ya. Eh, ya. Menghitung-hitung hubungannya adalah cost reduction untuk karyawannya kan gitu ya. Maksudnya gimana untuk karyawannya gimana? Gini, kan tadi kira-kira kan gini, Anda pakai ini aja, kan ini kan segini, pasti Oh, akan secara cost akan lebih murah daripada faktanya Anda. Dari ya. pengalaman Anda sebenarnya yang reduction itu berapa ya dari pengalaman yang sudah ada lah. Jadi simpelnya sih gini ya, Pak ya. Kita kan membandingkan tadi ada satu slide saya membandingkan antara karyawan biasa dengan karyawan AI.
Iya. Ya, kita bahasakan seperti itu aja ya. Simple, simple buat Hmm. lebih simple. Karyawan ini bisa melakukan kesalahan nggak? Karyawan biasa maksudnya. Hmm. 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 Ya, tentunya ada kesalahan bisa dilakukan. Hmm. Manusiawi, Hmm. salah itu manusiawi kan. Mas Rafi, ya oke. Nah, AI pun juga bisa salah. Makanya kalau Hmm. kita buka Google, OpenAI, apapun itu pasti di bawah tuh ada tulisan kecil tuh, Betul. ya kan? Google Betul. apa Gemini is an AI Iya, misalnya, ya, can make mistake gitu. Itu iya, udah pasti ada. iya, Tapi yang kita bisa lakukan ada meminimalisir betul. kemungkinan, terutama yang masalah finansial tadi saya udah cerita tentang angka-angka tadi. Itu Ya. nggak perlu dihitung sendiri. Itu salah satu aja. Kemudian untuk masalah apa nama baik perusahaan. Nah, jadi si Rani tadi itu bisa saya ingatkan dengan kata-kata yang lebih tegas. Ingat permanen bahwa Anda tidak boleh mengatakan ini. Misalnya. Contoh, Hmm. kalau yang tadi, yang Lamun Take Kids tadi, itu kalau dilihat tadi ada permintaan untuk diskon 10%. Hmm. Atau, sorry, bukan diskon, permintaan diskon. Si Rani udah saya kasih wewenang untuk dia memberikan diskon paling banyak 10%. Hmm. Gitu loh. Artinya seperti karyawan biasa, tapi karyawan biasa mungkin aja tiba-tiba dia saya tambah deh dengan diskon karena dia punya punya perasaan pengen closing misalnya kan. Betul, betul. Saya tambahin jadi 15%, tapi Hmm. 5% Hmm. ini itu diskon karyawan misalnya kayak Hmm. gitu ya Betul, contoh. betul. Nah, itu bisa diminimalisir dengan yang seperti tadi itu. Jadi artinya dibandingkan dengan karyawan biasa sih sebetulnya sama aja ya. Ya nggak ada perbedaan gitu Pak. Artinya secara kos mestinya kan lebih murah Cara punya kos pasti Anda lebih dong. murah, pasti Nah, lebih itu murah. saya pengen ngerti kira-kira reduction-nya itu sampai katakanlah 60% gitu atau berapa persen Ya, itu per bulannya lah oke, dari pengalaman bayangkan Anda aja itu. UMP Dan itu kita sekarang efeknya berapa? selama berapa bulan di awal juga. Ya, di bulan pertama sudah bisa dapat. Tadi yang paket saya yang paling murah itu kan ada yang 3 juta per bulan, Pak. Ya kan, 3 juta per bulan. Mungkin nggak tahu ya, masih ada nggak orang yang mau di-hire dengan 2 juta untuk admin misalnya. Di bawah 3 juta gitu. Tapi dibandingkan dengan harga saya tadi yang 3 juta per bulan, sudah ada karyawan AI, sudah ada ERP-nya, Pak. Oh, yang 3 juta Tuh. itu sudah termasuk ERP ya? Sudah termasuk ERP-nya. ERP, CRM, dan seterusnya. Yang di framework yang tadi ya? Yang kita tadi. Cuman bedanya saya batasi 3 jam konsultasi Oh, itu per berarti bulan. sudah termasuk ERP-nya toh? Sudah termasuk ERP dan 3 jam konsultasi. Artinya kalau bisa belajar sendiri, udah worth it banget itu Pak. Loh, Belajar sorry, sendiri sorry. dibantu AI ya. Oke, Karena oke. tadi kan bisa di-chat. Oke, saya pikir itu hanya AI-nya doang. Enggak. Enggak Pak, bukan. Sudah termasuk ERP-nya. Include. Berarti kalau ada suatu perusahaan baru belum ada ERP-nya, Anda akan buat kemudian Betul. dengan seperti tadi, Ya. termasuk migrasinya macam-macam Anda lakukan. Migrasinya kan tadi kembali lagi, konsultasinya 3 jam. Migrasi itu saya rasa 3 jam nggak cukup. Oh, dihitung Jadi dari ada sana tambahan. ya. Dan tambahannya cuma 369.000 per jam. Gitu. 369.000 per jam, tergantung nanti rata-rata berapa jam berarti habisnya Bisa untuk 10 jam, tergantung datanya sebanyak apa ya. Kalau migrasi itu kan cukup berat ya. ya artinya untuk mendapatkan sistem yang yang Oh, kemudian dia bisa ya, terserah dari kasus yang ada UMKM atau apa gitu, ya. yang Kalau mulai dari nggak UMKM ada saya dia. rasa dia mungkin nggak perlu accounting nggak perlu ERP secara full, tapi Hmm. accountingnya dulu yang penting. Atau bahkan mungkin dia Hmm. butuh CRM-nya saja. Nah, karena kita aplikasinya sifatnya modular, CRM-nya aja dulu yang jalan bisa Pak. Accountingnya belakangan. Hmm. Jadi Berarti nunggu itu sudah bulan depan termasuk ERP-nya ya. sudah masuk. Atau Hmm. ternyata pain point-nya mereka adalah masalah penanganan tenaga kerja, human resource. Udah aktifkan aja human resource-nya dulu, gitu. Sampai dengan payroll misalnya, Hmm. gajian. Hmm. Nah, itu dengan 10 jam saya rasa kelar tuh, kayak gitu. Saya Hmm. nggak berani menggunakan harga yang seperti ini kalau tidak dibantu dengan agentic AI kembali lagi, Pak. Jadi agentic AI ini Hmm. akan membuat tenaga kerja developer kami juga lebih murah. Karena Ya, nggak betul, semuanya betul. karyawan organik gitu. Ada karyawan Betul, digital. betul. Jadi AI ini udah kita implementasikan di perusahaan kami sendiri gitu. Seperti itu. Oh, Jadi untuk developer kita development nggak ya. perlu nambah lagi dengan kalau tadinya saya nggak mungkin Pak jual 3 juta sebulan Pak ERP. Bapak juga mungkin nggak mungkin kan?
Iya, 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 iya. nggak masuk Iya, lah itu iya. dihitung. Tapi dengan agentic AI ini, cost kita jadi lebih murah, Pak. Gitu. Betul, Developer betul. gitu, walaupun kita ngambil misalnya dari anak ini ekstrimnya ya, ngambil dari anak-anak PKL gitu misalnya, kita latih, kemudian Eh, jadi bisa melakukan implementasi ERP itu sudah eh, pernah saya lakukan hal seperti itu. eh. Nah sekarang ditambah lagi dengan agentic AI. Jadi karyawan yang memang betul-betul membantu kita. Jadi saya bisa bikin agent ini satu developer, yang satu Hmm. quality assurance untuk melakukan testing, yang satu lagi untuk menerapkan bisnis prosesnya itu sudah sesuai atau tidak. Bahkan semuanya itu bisa berjalan secara paralel dengan satu orkestrator. Nah, itu yang disebut dengan Wow, multi agent tadi. wow. Seperti itu. Mantap, 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 Dan ini mantap. Selamat. memang masa depan, Pak, seperti itu. Iya, Saya iya, waktu iya. tahu bahwa bisa begini juga kaget, Pak. Ini semua memang sebuah, dan ini mungkin akan berkembang terus. Iya, iya, iya. Beberapa bulan lagi mungkin akan lebih canggih lagi, Pak. Gitu. Iya, iya. Siap, siap. Terima kasih, masih banyak yang Sama-sama, nanya ya, ini. silakan. Ya, Masih ada 10 makasih, menit lagi makasih, nih, sukses. silakan yang lain. Ya, ya. Ya, silakan yang lain. Ya, kasih Pak Agung. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung, saya udah buka ininya nih, unmute ya. Udah saya buka nih. Sambil nunggu nggak apa-apa Pak. Kalau Pak Agung mesti ada yang penasaran. Oh iya, makanya saya kasih kesempatan dulu. Saya penasarannya banyak Langsung ya. masalahnya. Tapi kalau nanti kan jadi saya semua kan repot nanti kan. Ada silakan gitu. Jadi ini juga menarik. Memang tadi saya juga wow sampai sana ya. Tadi sebenarnya masalah bisnis tadi kemudian mungkin transformasinya bisnis kan gini mungkin ya saya nggak tahu. Dia sudah terlanjur banyak admin. Ada 10 katakanlah gitu. Kan nggak Iya, mungkin. betul. Ya, mungkin kan itu masalah pengurangan dan sebagainya gitu. Jadi mungkin lebih banyak ke sananya. Oke, itulah diskusi. Saya mau lebih ke teknologi lagi dulu. Ya, Kenapa tidak di Udu sendiri kan sebenarnya sudah ada MCP, sudah ada bisa nyambung dengan yang lain ya? bisa. Bisa diterapkan di Odoo juga. Makanya tadi Bukan, kenapa saya maksudnya dia bilang kan pakai modul add-onnya sendiri kan sudah ada juga di Udunya sendiri. ya sama yang paling penting MCP-nya sebetulnya Pak. Karena Betul. untuk AI-nya sendiri kita mungkin nggak bisa pakai yang add-on yang udah ada, tapi Mm-mm. add-on yang kita buat sendiri yang lebih lebih ini Pak, lebih apa namanya? Lebih menyeluruh mungkin. MCP Hmm. servernya Odoo tuh kalau Bapak cari itu banyak banget Pak. Tapi semuanya harus ada apa? Saling komplement. Jadi ada yang Hmm. satu yang lebih lengkap di mana dan sebagainya. Jadi tetap harus di custom lagi sih. Hmm. Ya, 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 ya. Dan Anda Nggak apa-apa. pakai RMIS, Makanya tadi di arsitektur saya itu tadi ada Odoo di situ karena memang betul. bisa aja dipakai Odoo. Untuk Odoo itu bisa. Tapi untuk yang Tapi lain ternyata hanya CRM doang ya. saya manfaatkan CRM-nya saja sebagai contoh. Oh, Jadi artinya bahkan bukan sebenarnya CRM, bahkan hanya untuk event aja Pak. Hanya hmm, untuk event aja pendaftaran hmm. event. Ya, artinya sebenarnya kalau CRM itu kan malah bagian kecil kan. Ya lumayan kecil lah, minor Kecil. lah. Mungkin berarti Anda di modul core-nya sendiri udunya pakai non udu ya. Kayak Untuk accounting. contoh, untuk contoh kayak saat ini karena kita menjual solusi yang non Odoo tadi, maka kita menggunakan ERP yang kita kita punya sendiri. Hmm, Gitu. Nggak ada yang salah sebetulnya dengan Odoo, aman-aman hmm, aja. Tapi kita punya solusi yang lain gitu, Pak, selain Odoo. hmm. Sorry, sorry, balik lagi. Berarti sebenarnya bisa tadi kita set semua pekerjaannya, terus kemudian laporan tiap pagi langsung bisa dong ya. Dan kemudian ada Ya, multi agent. ini sebetulnya udah saya terapkan. Jadi misalnya untuk melakukan pengecekan ini material. Jadi bahan baku supaya ready. Ini kan case study saya itu untuk restoran, Pak. Di mana Hmm, restoran itu sangat sangat detail untuk masalah. Misalnya berapa banyak ayam yang harus ada pada hari itu ya. Jadi dia harus harus mentransfer dari gudang mana atau hmm, bahkan ada kekurangan, maka dia harus hmm, order lagi ke suppliernya. Nah, itu hmm. udah setiap pagi dia lakukan itu, Pak. Itu mungkin bisa Walaupun dijual langsung ya aja. sifatnya Itu berat. bisa dijual ke itu tuh, SSP tuh. SSP kan SSP. kemarin itu kan gitu. Apa yang viral tuh yang apa soto soto sedap Boyolali.
Oh, Ya, SSB. Ya, ya, iya ya. SSB itu yang levelnya kan 13.000, 15.000. Terus dia posting posting tentang dia membutuhkan AI engineer. Nah, salah satu yang harus disampaikan itu Iya. bahwa mendesain. Nah, ini yang menarik lagi mungkin gini, berarti bisa sampai prediction, Action. kemudian sampai action dong ya. Sampai action. Walaupun saat ini kita bikin draft, nanti draftnya itu dikirim ke purchasing manajernya atau procurement manajernya lewat WhatsApp. WhatsAppnya tinggal oke, misalnya. gitu. Dia kasih Hmm. kasih draftnya, dia Hmm. si apa draft PO ya, draft Hmm. PO, kemudian Hmm. oke dia lakukan langsung eksekusi. Ya, ya pakai human in the loop lah. Pokoknya nanti Ini verifikasinya, dulu tetap harus ada. ya harus verifikasi itu. Iya, artinya mungkin kan itu kan bisa banyak. Nanti kan ada prediction ya, ada prediction, prediction action itu sehingga nanti dia sudah nggak cuman data history, tapi kemudian action ke depan kan gitu ya. Bahwa terjadi ada Sampai action. perubahan macam-macam gitu ya. Nah, kayak di PPC Kalau mungkin production planning ini gitu kan ya. Production planning teknologinya kan lebih biar, termasuk production planning, betul Pak. iya, production planning kan tiap hari kan dia berubah. Terus Anda misalkan F&B tadi, mungkin bagaimana pesennya dan sebagainya, dinamikanya sangat cepat gitu. Ya, Ya. kalau di fashion itu juga ada contohnya si Rani tadi kan dia jualan fashion Pak. Dia kan Hmm? record data historis. Misalnya gini, ada pelanggan yang nanya, ada nggak yang pakai celananya 3/4? Ternyata kita belum punya tuh produk yang 3/4 itu. Tapi karena Hmm? ada permintaan dari customer celana yang ukurannya 3/4, maka Hmm? akan menjadi salah satu pertimbangan untuk perusahaan itu membuat desain fashion yang celana 3/4. Jadi sebuah Tapi bagaimana dia ngusulin, tapi kan itu PLM ya, product lifecycle management, itu kemudian product hmm, development. Kan ada feasibility study-nya juga ya. betul. Ya, Ya dia dia ngusulin, trigger nah itu sampai mana ya? ya paling Kalau dia trigger awalnya Kak. Pada waktu kita eh, mau mendesain sesuatu kan pasti harus ada justifikasinya kan. Nah, salah satu justifikasinya adalah permintaan dari pelanggan. luar biasa. Oke, siap siap, hebat Pak Riki. Siap, siap, siap. Siap siap. Silakan yang lain. Yang lain silakan masih ada waktu Ya, nih. ya. Sekitar 5 Dengan senang menitan. hati saya ikut mendengarkan juga. Hmm. Mungkin ada case yang mau diterapkan di perusahaannya silahkan. Di sini ada Pak Rohmat ya kalau nggak salah ya. Pak Rohmat itu Pak Rohmat itu beliau di pabrik tuh, pabrik di Cikarang ya kalau nggak salah ya. Sudah jalan. Cikarang bukan? Pakai punya Bapak. Oh enggak. Ini beliau sebagai salah satu peserta. Oh, ini yang sudah jalan di mana Pak Riki? Yang sekarang ini Banyak atau di Pak. trial gitu? Yang kita sudah implementasi itu ada yang di macam. Pertama itu yang untuk agro industri. Jadi dia punya kebun. Jadi bukan hanya kita kan kebetulan punya juga satu produk namanya AgriFarm. AgriFarm itu benar memanage kebun dari tanam sampai panen. Seperti itu. Nah, semuanya masuk ke ERP kita. Kayak gitu. Nah, sekarang Hmm. dengan adanya AI lebih terbantu lagi untuk prediction yang tadi, Pak. Terutama masalah cuaca. Jadi kan di AgriFarm itu kita merekam data curah hujan, data pH tanah dan sebagainya, sehingga nanti bisa kelihatan bagaimana datanya kan. Dari situ kita bisa lakukan prediction bakal gagal panen atau tidak dan sebagainya. Mantap mantap. Pupuknya harus seperti apa. Nah, Hmm. itu sangat spesifik Pak, spesifik ke agroindustri. Gimana nih, yang lainnya ada pertanyaan nggak? Iya, Pak Riki, saya. Ya, silakan. Pak Riki, maaf tadi saya agak telat kan masuknya ya. Untuk 15 menit pertama itu. Kalau untuk apa namanya, bidang-bidang apa saja yang bisa ditangani oleh sistem ini, Pak? Oh, oke. Jadi sebetulnya asalkan ada data, AI ini Hmm. pasti, jadi gini, sekarang kan ada istilah baru namanya data is the new oil. Data itu minyak yang baru. Di mana mesinnya, kalau minyak itu kan dipakai buat bikin bensin itu atau solar untuk menjalankan mesin kan. Nah, mesin ini
AI. Jadi AI itu bisa bekerja kalau ada data. Nah, kebetulan kalau di kami itu ada aplikasi ERP, Enterprise Resource Planning, yang apa, mengakomodir untuk semua bisnis proses yang ada di perusahaan, dari Hmm. pembelian, penjualan, pergudangan, ya, atau inventory. Kemudian tadi bisa bisa kalau sempat melihat demonya tadi kita bisa tanya ke si AI-nya, mana produk kita yang paling laku misalnya, seperti itu. Itu bisa dilakukan. Asalkan Hmm. ada datanya. Nah, Asal selain ada ERP, datanya. ya, asalkan ada datanya. Artinya Hmm. kalau datanya terpisah-pisah, bahkan mungkin kita tidak bisa percaya ada single version of the truth istilahnya. Kalau data terpisah-pisah kan kita nggak tahu mana yang benar ya. Tapi kalau sudah dijadikan satu dalam sebuah sistem ERP misalnya, maka akan lebih apa namanya lebih mudah kita untuk mengambil keputusan dari situ. Hmm. Kalau untuk misalkan kita mau pakai sistem ini gitu, apa saja yang perlu kita persiapkan, Pak? Dari Oke, segi peralatan. sebetulnya tadi setiap sistem informasi butuh hal pertama orangnya dulu, kemudian Hmm. proses atau SOP-nya, ya, kemudian teknologinya. Nah, teknologinya kami yang berikan. Jadi tadi bisa berlangganan dengan sistem yang kita punya, mulai dari 3 juta rupiah per bulan tadi itu, Hmm. sudah dapat ERP, sudah dapat AI, kemudian bisnis proses akan menyesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh perusahaan Bu Wahyu. Hmm. Tentunya di situ ada 3 jam konsultasi gratis di bulan. Jadi kalau nanti bulan berikutnya dapat 3 jam lagi, bulan berikutnya dapat 3 jam lagi dan seterusnya. Dan Kalau untuk tentunya tools-nya, Pak, people atau orang misalkan untuk apa? Maaf? penyimpanan datanya. Ya, termasuk penyimpanan datanya. Jadi ibu nggak perlu server lagi. Yang penting koneksi internet Oh, aja. Koneksi oh ke gitu. server Oh, hanya itu ya. itu. 3 juta Hmm. sebulan tadi. Atau kalau beli langsung 1 tahun tuh 30 juta 1 tahun. Jadi diskon 2 bulan. Seperti itu. Itu yang paling Oh, murah ya. Artinya dengan kapasitas 10 karyawan sudah terakomodir. Karena 10 karyawan tentunya pasti transaksinya makin besar dan kemungkinan hmm. butuh kapasitas yang lebih besar lagi dan bisa upgrade ke mesin yang lebih besar lagi nanti. Seperti itu Bu. Gitu ya. Kalau untuk kelemahan karyawan AI ini apa, Pak? Ada hal-hal yang perlu kita apa maksudnya hindari nggak, Pak? Misalkan perintah-perintah apa gitu yang nggak bisa di ini. Oke, tadi sudah di kita diskusikan dengan Pak Agung. Pak Agung ini dosen luar biasa nih. Beliau dokter di salah satu universitas. Jadi memang AI itu sampai saat ini belum ada yang sempurna. Tapi bukan kitanya yang harus beradaptasi, tapi AI-nya yang harus kita ajarin, harus kita jagain, kita pagerin gitu ya. Jadi kita kasih namanya guardrails istilahnya. Jadi agar lah ini. Agar kamu nggak boleh ngomong ini. Kamu kalau ngitung-ngitung itu nggak boleh ngitung sendiri, harus ngitung menggunakan perhitungan yang sudah ada di, misalnya kalau bikin profit and loss ya, kalau akuntansi itu kan bikin neraca laba rugi. Itu nggak boleh ngitung sendiri dia harus ngambil angka yang memang ada di dalam profit and loss tadi. Seperti itu. Nah itu insya Allah akan lebih aman. Ya tentunya butuh adaptasi ya dengan penggunaan AI ini. Nanti kalau tertarik bisa 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 menggunakan sistem yang kita miliki. Kalau untuk input data itu yang melakukan dari pihak energi atau kita tetap dari kita, Pak? Oke, ini mohon maaf nih suaranya agak kencang ini saya lagi di kafe. Gini, apa namanya? Data itu bisa kita berikan ke AI, nanti AI-nya yang akan menginput data juga, tapi tentunya dengan sistem draft tadi. Jadi tetap ada human in the loop nanti istilahnya. Jadi Pak Agung Hmm. sudah memberikan Hmm. satu istilah namanya human in the loop. Jadi di dalam ekosistem yang ada di AI tadi tetap harus ada human-nya yang melakukan approval. Itu Bu Ayu. Jadi approval tadi yang akan menentukan siapa yang boleh atau data apa yang boleh masuk. Berarti data awal tetap di input operator gitu ya, Pak ya? Boleh operator atau kalau sudah punya data yang dari sistem lain nanti si AI-nya yang bisa narik. Misalnya punya Excel dan sebagainya. Data yang Gitu. lain. Oke. Ya, itu aja, Pak. Makasih. Terima kasih Bu Wahyu. Ya, Saya sama-sama. rasa ini sudah jam 11.33 ya hari Jumat. Mungkin kita di grup
alternatif. Jalannya. Yang tadinya 3 juta itu bisa murah lagi. Kalau ada yang mencoba untuk menggunakan sistem kita. Dan juga termasuk AI. Tadi Pak Agung bilangin cuma AI aja, tapi sebetulnya enggak. Satu AI-nya. Jadi minimal akuntansi sederhana kalau mau diimplementasikan udah bisa. Bahkan kalau mau advance lagi juga bisa. Seperti itu. Baik, terima kasih semuanya atas kehadirannya saya webinar untuk kali ini. Oh ya, nanti juga kalau ada yang lebih tertarik masalah teknisnya, kita bisa bikin bootcamp-nya juga. Jadi bagaimana sih cara bikinnya? Cara bikinnya seperti apa? Nah itu kita bikin bootcamp. Ya, bootcamp-nya bisa kita lakukan di luar ya, di weekend. Ya, terima kasih semua atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Thank you, Mas Riki. Ya, ada Pak Datep ya. Pak Datep terima kasih ya sudah hadir.